Halo, selamat sore. Perkenalkan nama saya Riko Kurniasya Gian dengan nomor induk mahasiswa 2502190014. Saya merupakan mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Hukum. Di sini saya ingin membawakan materi tentang lelang dari mata kuliah Hukum Pertanahan. Yang pertama, istilah dan pengertian lelang. Lelang itu sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu vendo, kemudian dalam bahasa Inggris yaitu auction. Dan selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lelang itu sendiri merupakan penjualan di hadapan orang banyak atau di muka umum yang di dalamnya dipimpin oleh pejabat lelang. Di dalam lelang itu sendiri terdapat beberapa dasar hukum lelang, diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kedua itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, kemudian yang ketiga Undang-Undang Nomor 49 garing PRP garing tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, yang keempat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang kemudian yang kelima Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang keenam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang ketujuh Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000. Yang kedelapan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak. Yang kesembilan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Kemudian yang nomor 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang pembendaharaan. Yang ke-11 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Yang ke-13 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2003 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan. Yang ke-14 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Yang ke-15 Peraturan Presiden Nomor 89 tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Dan yang terakhir Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang Negara sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara. Lelang itu sendiri memiliki keunggulan dan fungsi yang dimana lelang merupakan salah satu cara yang harus ditempuh untuk melaksanakan putusan pengadilan. Dalam kegiatan lelang mempunyai beberapa karakteristik dan kelebihan tersendiri. Karakteristik dan kelebihan lelang itu diantaranya yang pertama aman, yang kedua adil, yang ketiga harga optimal, yang keempat cepat dan efisien, yang kelima adanya kepastian hukum, yang keenam objektif, dan lelang itu sendiri memiliki fungsi privat terletak pada hakikat lelang dilihat dari tujuan perdagangan. Di dunia perdagangan, lelang merupakan sarana untuk mengadakan perjanjian jual beli. Adapun fungsi publik dari lelang dapat dilihat dari tiga hal, yaitu mengamankan aset yang dimiliki atau dikuasai negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi pengelolaan aset negara. Yang kedua, mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk biaya lelang, pelayanan penjualan barang yang mencerminkan wujud keadilan sebagai bagian dari sistem hukum acara di samping eksekusi PUPN, pajak, serta peru pengadaian. Kemudian, lelang itu sendiri mempunyai peran dan manfaat. Yang pertama, mampu memberikan jawaban yang pasti mengenai harga atau nilai suatu barang terhadap subjektivitas seseorang yang berpengaruh bagi kualitas barang, kreativitas pembuatan, dan nilai artistik suatu barang. Yang kedua, mampu memberikan jawaban yang pasti mengenai harga atau nilai suatu barang. Yang ketiga, mampu memberikan jawaban yang pasti mengenai status kepemilikan suatu barang. Dan yang terakhir, harga yang terbentuk pada lelang bisa menjadi standar atau barometer dalam sektor perekonomian tertentu. Bagi penjual, manfaat lelang adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi rasa kecurigaan atau tuduhan kolusi dari masyarakat.
dalam lelang investasi pemerintah, BUMN atau BUMD, atau dari pemilik lelang dalam lelang eksekusi karena penjualannya dilakukan secara terbuka untuk umum sehingga masyarakat umum dapat mengontrol pelaksanaannya, jalannya pelaksanaannya seperti itu. Yang kedua, menghindari kemungkinan adanya sengketa hukum. Yang ketiga, penjualan lelang sangat efisien karena didahului dengan pengumuman terlebih dahulu sehingga peserta lelang dapat terkumpul pada hari saat dibukanya kegiatan lelang tersebut. Yang keempat, penjual akan mendapatkan bayaran yang cepat karena pembayaran dalam lelang dilakukan secara tunai. Yang terakhir, penjual dapat mendapatkan harga jual yang optimal karena sifat penjualan lelang terbuka transparan dengan penawaran yang sangat kompetitif. Kemudian selanjutnya, lelang itu sendiri memiliki jenis-jenis lelang, diantaranya lelang eksekusi. Di dalam lelang eksekusi itu ada beberapa jenisnya lagi. Yang pertama, lelang eksekusi panitia urusan piutang negara. Yang kedua, lelang eksekusi pengadilan negeri. Yang ketiga, lelang eksekusi pajak. Yang keempat, lelang eksekusi harta pailit. Yang kelima, lelang eksekusi barang temuan, sitaan dan repasan, kejaksaan atau penyidik. Yang keenam, lelang eksekusi jaminan fidusia. Yang ketujuh, lelang eksekusi barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian yang kedua, ada jenis lelang non eksekusi, di mana merupakan lelang barang inventaris instansi pemerintah, pusat atau daerah dalam rangka penghapusan barang milik atau dikuasai negara yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang menguasai atau memiliki suatu barang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimana harus dijual secara lelang. Kemudian yang ketiga ada lelang non eksekusi sukarela. Di dalam lelang non eksekusi sukarela ini terdapat jenis-jenisnya. Yang pertama, lelang sukarela barang milik swasta. Yang kedua, lelang sukarela aset BUMD atau BUMN berbentuk persero. Kemudian yang terakhir ada istilah lelang online. Dalam hal balai lelang yang bertindak sebagai penjual, maka syarat dan ketentuan dilakukan oleh balai lelang tersebut yang dapat dilihat di website masing-masing balai lelang. Sedangkan untuk prosedur atau tata cara pelaksanaannya sama seperti tata cara pelaksanaan lelang online di kantor lelang online oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang KPKNL. Kemudian selanjutnya ada istilah risalah lelang. Risalah lelang itu sendiri merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat pembuat lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Bagian kepala risalah lelang paling sedikit memuat yang pertama, hari, tanggal, dan jam lelang ditulis dengan huruf dan angka. Kedua, nama lengkap dan kedudukan pejabat lelang. Yang ketiga, nomor atau tanggal surat keputusan pengangkatan pejabat lelang. Yang keempat, nama lengkap, pekerjaan dan tempat kedudukan atau domisili penjual. Yang kelima, nomor atau tanggal surat permohonan lelang. Dan yang terakhir, tempat pelaksanaan lelang itu sendiri. Kemudian selanjutnya bagian badan risalah lelang paling sedikit memuat. Yang pertama, banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah. Yang kedua, nama, merek atau jenis, tipe, dan jumlah barang yang dilelang. Yang ketiga, nama pekerjaan dan alamat pembeli atas nama sendiri atau sebagai kuasa atas nama orang lain. Yang keempat, harga lelang dengan angka dan huruf. Yang kelima, daftar barang yang laku terjual maupun yang ditahan disertai dengan nilai, nama, dan alamat peserta lelang yang menawar tertinggi. Kemudian pihak-pihak di dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela, ada beberapa pihak yang terkait dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela, yaitu yang pertama ada pejabat lelang, di mana pejabat lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. Yang kedua, penjual itu sendiri adalah orang, badan hukum atau usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang. Penjual dalam lelang non eksekusi ini adalah balai lelang yang bertindak sebagai penjual atas surat kuasa dari pemilik barang, orang atau badan hukum yang memiliki hak kepemilikan atas suatu barang yang dilelang. Balai lelang adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang. Kemudian yang ketiga, pembeli. Pembeli itu adalah orang atau badan hukum atau badan usaha yang melakukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang.
Pembeli dalam hal ini merupakan pemenang lelang yang berasal dari peserta lelang, orang atau badan hukum yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan lelang. Selanjutnya, wilayah kerja balai lelang itu sendiri sesuai dengan tempat kedudukannya di mana balai lelang tersebut didirikan. Dalam melakukan kegiatan usahanya, balai lelang dilarang yang pertama memungut biaya apapun dari pembeli dan pemilik barang di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menjual selain dengan cara lelang terhadap barang yang dikuasakan kepadanya untuk dijual secara lelang. Yang ketiga, melaksanakan lelang tidak di hadapan pejabat lelang. Yang keempat, melaksanakan lelang eksekusi dan atau lelang non eksekusi wajib. Yang kelima, membeli sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung barang yang dikuasakan kepadanya yang dijual secara lelang. Selain itu, balai lelang mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan kegiatan usahanya. Balai lelang berhak mengadakan perjanjian dengan pemilik barang untuk melaksanakan jasa pra-lelang. Yang kedua, mengadakan kesepakatan dengan pembeli barang untuk melaksanakan jasa pra-lelang. Yang ketiga, menerima imbalan jasa pra-lelang dan atau pasca lelang yang diperjanjikan atau sudah disepakati sebelumnya. Yang keempat, mengadakan perjanjian perdata dengan pejabat lelang kelas 2 untuk melaksanakan jasa pelaksanaan lelang. Kemudian selanjutnya menentukan cara penawaran lelang, dan yang terakhir menerima salinan risalah lelang dari kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau pejabat lelang kelas 2. Kemudian selanjutnya, pemohon atau penjual lelang mempunyai hak dalam kegiatan lelang. Yang pertama, memilih dan menentukan cara penawaran lelang baik secara lisan maupun tertulis dengan mencantumkan dalam pengumuman lelang. Yang kedua, menentukan syarat-syarat penjualan barang secara lelang. Yang ketiga, menentukan besarnya uang jaminan penawaran lelang paling sedikit 20% dari nilai limit dan paling banyak sama dengan nilai limit. Yang keempat, menetapkan nilai limit berdasarkan penilaian atau penilai atau penaksir oleh penaksir tim penaksir. Yang kelima, mengajukan syarat-syarat lelang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, menambah pengumuman lelang pada media lainnya guna mendapatkan peminat lelang seluas-luasnya. Yang ketujuh, menerima uang hasil bersih lelang. Yang kedelapan, memperoleh salinan risalah lelang untuk laporan pelaksanaan lelang atau gross risalah lelang sesuai kebutuhan. Yang kesembilan, mengajukan surat permohonan pelaksanaan lelang atas barang yang berada di luar wilayah kerja KPKNL atau di luar wilayah jabatan pejabat lelang kelas 2. Yang ke-10, menerima uang jaminan pembayaran lelang jika pembeli atau pemenang lelang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan atau karena sesuatu dan lain hal pembeli pemenang lelang mengundurkan diri. Yang ke-11, meminta pembatalan sebelum lelang yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penjual. Pemohon atau penjual lelang juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab, diantaranya mengajukan surat permohonan pelaksanaan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL atau melalui balai lelang atau kantor pejabat lelang kelas 2. Kemudian kedua, bertanggung jawab dan menjamin terhadap keabsahan pemilikan barang, keabsahan dokumen persyaratan lelang, penyerahan barang bergerak dan atau barang tidak bergerak, dan dokumen kepemilikan kepada pembeli atau pemenang lelang. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipatuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang. Kemudian yang terakhir, bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakhabisan barang dan dokumen persyaratan lelang. Kemudian selanjutnya ada hak dan kewajiban peserta lelang atau pembeli. Sebagai peserta lelang atau pembeli mempunyai hak diantaranya. Yang pertama, melihat dokumen-dokumen tentang kepemilikan barang dan meminta keterangan atau penjelasan tambahan sebelum pelaksanaan lelang dilakukan. Yang kedua, melihat atau meneliti secara fisik barang yang akan dilelang. Yang ketiga, meminta petikan risalah lelang dalam hal yang bersangkutan menjadi pemenang lelang. Yang keempat, meminta kembali uang jaminan lelang atau kelebihan uang jaminan. Dan yang terakhir, mendapatkan barang dan bukti pelunasan serta dokumen-dokumennya apabila ditunjuk sebagai pemenang lelang. Peserta lelang atau pembeli mempunyai kewajiban, diantaranya yang pertama, menyetor uang jaminan lelang kepada KPKNL atau pejabat lelang kelas 2 apabila disyaratkan untuk itu. Yang kedua, hadir dalam pelaksanaan lelang atau kuasanya. Yang ketiga, mengisi surat penawaran di atas materai dengan huruf yang jelas dan tidak ada coretan dalam hal penawaran lelang secara tertutup atau tertulis. Yang keempat, membayar pokok lelang, biaya lelang, dan uang miskin.
secara tunai dalam hal menjadi pemenang lelang, dan yang terakhir mentaati tata tertib pelaksanaan lelang. Selanjutnya, peserta lelang dikatakan sebagai pembeli atau pemenang lelang apabila dia merupakan pembeli lelang yang merupakan orang atau badan hukum atau badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi. Yang kedua, pembeli lelang ditetapkan dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang. Yang ketiga, pembeli lelang dilarang mengambil atau menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang dan pajak atau pungutan sah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, pembeli harus melunasi kewajiban pembayaran lelang dan pajak atau pungutan sah lainnya. Dan yang terakhir ada istilah pejabat lelang, yang dimana menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 garing PMK titik 06 garing 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 garing PMK titik 06 garing 2013, bahwa yang dimaksud dengan pejabat lelang tersebut adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan kegiatan penjualan barang secara lelang. Artinya, pejabat lelang atau juru lelang tersebut adalah orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan kegiatan penjualan barang secara lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kehadiran pejabat lelang dalam setiap pelaksanaan lelang sebagai perantara atau wakil pemerintah dan sebagai peserta lelang, di mana pejabat lelang itu sendiri memiliki tugas dan fungsi yang dimana pada dasarnya pejabat lelang bertugas mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan penjualan barang di muka umum secara lelang, baik tugas melakukan kegiatan persiapan lelang dan pelaksanaan lelang maupun setelah penyelenggaraan lelang. Sekian materi dari saya tentang lelang. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan dalam penyampaian kalimat. Terima kasih.